Abdurrahman bin Auf adalah, siapakah beliau? Tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Kasih dong Pak Mulis kisi-kisi. Siapa sih Abdurrahman bin Auf? Lawan Rizal. Ini Pak, kasih clue aja Pak, kasih clue dari huruf A gitu-gitu Oh Pak. iya, siap. Clue-nya S. Terakhirnya huruf awalnya S, huruf akhirnya L. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga Ini seperti apaan Pak? saudagar kaya. Teman-teman ada yang tahu saudagar? Saudagar kaya. Iya. Ada yang tahu saudagar? Kalau zaman sekarang disebutnya Pedagang. men. Nah itu, pedagang, bos. Mudah-mudahan teman-teman semua ke depan jadi bos. Ada bos Malik, Amin. ada bos Sultan, Amin. ada bos Rehan, dan bos-bos yang lain ya. Jadi hari ini kita akan belajar dari kehidupan sukses seorang saudagar kaya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kisahnya berjudul, apa judulnya? Abdurrahman bin Auf bersama kurma busuk. Teman-teman pernah dengar kisah ini? Belum pernah. Oke, kita lanjutkan ya. Pada satu ketika, Abdurrahman bin Auf mengaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat di dalam masjid, dalam perkumpulan para sahabat, bahwa kita nanti akan dikumpulkan di satu tempat untuk diminta pertanggungjawabannya dari apa-apa yang kita miliki di dunia. Rasulullah juga mengatakan bahwa nanti ada Nabiullah yang bernama Sulaiman. Beliau akan mengalami hisaban yang panjang. Kenapa demikian? Karena Nabiullah Sulaiman seorang raja yang kaya raya dan juga menguasai bukan hanya di dunia, bahkan dunia gaib, angin, jin, binatang-binatang dapat dia kuasai, dapat dia tundukkan karena mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Dari paparan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdurrahman bin Auf berpikir, waduh, dengan harta-harta saya yang saya miliki saat ini akan membuat saya berlama-lama di tempat hisaban, berlama-lama mempertanggungjawabkan harta yang saya miliki. Abdurrahman bin Auf akhirnya ia memiliki satu inisiatif agar dia tidak lama-lama pada waktu dihisab, dia bermaksud membagikan harta-hartanya kepada yang membutuhkan. Selanjutnya teman-teman, kota Madinah pada saat itu sedang ada dalam kondisi yang tidak baik. Madinah sedang terjadi yang namanya gagal panen, teman-teman. Gagal panen karena di Madinah menanamnya kurma. Jadi para petani kota Madinah, kurma-kurma yang mereka tanam dalam keadaan tidak baik. Berarti busuk dong Pak. Busuk, betul teman-teman. Kurmanya dalam keadaan tidak baik. Kemudian
para petani itu merasa sedih lah, sedih gundah gulana karena rugi tentunya. Mereka bingung bagaimana caranya korma yang mereka miliki ini bisa dapat terjual dengan kondisi yang tidak baik. Katanya Fadil nanti ada yang beli kurmanya, semua nanti yang jadi penjualnya jadi kaya. Waduh, saatnya Abdurrahman bin Auf dari ilmu yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW lewat pengajian tadi, akhirnya Abdurrahman bin Auf memborong semua kurma-kurma para petani. Posisi kurmanya tidak baik atau busuk. Kalau dibeli dengan harga yang normal, teman-teman. Harga normal. Secara kasat mata, Abdurrahman bin Auf rugi atau untung? Rugi. Karena rugi banget. Tekor, Kak. Korma-korma zaman sekarangnya tekor. dibeli tekor. Dibeli buat apaan korma busuk dibeli? Karena Abdurrahman bin Auf mempunyai tekad untuk membantu para saudara-saudara yang kesusahan. Dikumpulkanlah kormanya di satu gudang dengan keadaan korma yang busuk-busuk. Namun apa yang terjadi? Ketika korma itu dicek dalam keadaan banyak dan kondisi tidak baik atau busuk, korma dikumpulkan, milik petani kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, diborong semua. Lalu yang terjadi, prajurit dari negeri seberang sedang kebingungan mencari kurma busuk. Kenapa? Prajuritnya cari ada prajurit kurma busuk. yang mencari kurma busuk karena prajurit diutus oleh raja di negeri seberang bahwa negeri seberang sedang terkena wabah, dan menurut para tabib, para dokter di negeri seberang sana, dan penyakit penduduk negeri seberang sana bisa sembuh dengan mengkonsumsi kurma busuk. Selanjutnya datanglah ke Abdurrahman bin Auf. Beliau telah memborong kurma-kurma kami. Bahwa para prajurit tadi bertanya kepada penduduk-penduduk kota Madinah, kami membutuhkan kurma dengan jumlah banyak, namun dengan keadaan kurma yang tidak baik atau kurma busuk. Mereka, para petani kota Madinah, seakan kompak menunjuk, datanglah ke Abdurrahman bin Auf. Beliau telah memborong kurma-kurma kami dengan harga yang normal. Akhirnya para prajurit tadi mendatangi Abdurrahman bin Auf dan memborong kurma-kurma tadi dengan harga 3 kali lipat dari harga sebelum penjual harga aslinya tersebut. Jadi sedikit hartanya Abdurrahman bin Auf, akan tetapi bertambah banyak. Satu, hartanya bertambah banyak. Kedua, nilai pahala di sisi Allah juga Abdurrahman dapat. Oke teman-teman, dari kisah panjang yang kita persingkat tadi, kisah perjalanan sukses seorang Abdurrahman bin Auf. Oke teman-teman, benar kok cupit. tadi kita sudah membahas atau belajar dari perjalanan sukses seorang Abdurrahman bin Auf. Jadi teman-teman, bedanya matematika manusia dengan matematika Allah. Ketika kita, teman-teman, kalau ditanya punya apel 10, contoh nih, Jenar punya apel 10, dikasih Malik 2, dikasih Hanif 2, tinggal berapa? Tinggal
Tinggal 6. Tinggal 6 atau tinggal berapa? Tinggal 6 ya. Tinggal 6. Nah, pernah tinggal. Itu hitungan matematika kita. Akan tetapi yang 4 tadi yang diberikan ke Malik 2, ke Hanif 2, jumlahnya 2 akan tetapi berpahala yang banyak. Digantikan oleh Allah berlipat-lipat ganda, akan tetapi kita jangan mengharap dari orang yang kita beri. Itu kecil teman-teman. Kita kembali lagi kepada tadi Abdurrahman bin Auf membeli ke siapa? Membeli kurma busuknya. Abdurrahman. Ke para petani. Oh iya, ke para petani. Iya, kepada petani Madinah. Kota Madinah. Kemudian yang membeli lagi siapa? Prajurit dari negeri seberang dengan harga prajurit pembela Rasulullah. Lipat. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menghafal ayat. Oke. Ayatnya sudah kelihatan teman-teman. Surah Al-Baqarah ayat 267. Sama-sama ya Pak Muhlis, baca satu kali, teman-teman dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Artinya, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Bagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Iya. Oke, seperti biasa teman-teman. Surat Al-Baqarah. Ayatnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 suku kata. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bisa ya semua ya? Coba teman-teman lihat bersama-sama selama 1 menit. Dilihat, lekukan hurufnya. Dibaca anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Setelah itu teman-teman dipecahkannya sambil mengingat ayat yang tadi sudah dilihat. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bisa? Alhamdulillah. Bisa semua ya? Pintar semua. Oke teman-teman, saatnya kita menggunakan gerakan. Siap? Kita mulai dari ta'awudz ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ulangi. Teman-teman gerakannya satu-satu. Anfiqu seperti mengambil uang dari kantong. Ya. Coba Raffi Ahmad. Anfiqu gitu ya. Bisa ya semua ya? Iya. Kamera Faid dibuka kameranya. Anfiqu bil thayyibati. Ya. Jempolnya 2. Bil thayyibati. Coba Malik, jempolnya Malik. Bil thayyibati. Nailah. Bil thayyibati. Terakhir, makasabtum. Kita ulangi ya.
Alfiku. Ayo teman-teman sama-sama. Alfiku. Erza. Ayo Erza. Hanan. Alfiku min thayyibati ma sabatum. maka sabtum. Alfiku min thayyibati maka sabtum. Sudah? Sudah semua? Coba kita coba dulu. Siapa ya? Ayo, Malik, gerakannya Malik. tapi ayatnya nggak hafal Pak ayatnya. Nah, sebentar kita lihat ayatnya ya. Gerakannya tadi hafal ya? Gerakannya 1, seperti ngambil uang dari kantong. 2, oke, seperti RCTI. Ketiga, nah ini. Maka sabtu dari usaha yang kita miliki semua. Lagi, Alfiku seperti ngasih uang, ngambil dari kantong ya. Alfiku bil thayyibati maka sabtu. Maka sabtu. Oke. Malik, coba teman-teman lihat Malik dulu ya. Ayo Malik. Ayo Lik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Malik. Gak kelihatan. Gak kelihatan ayatnya? Fiku min thayyibah maka sabtu. Iya. Coba Sultan. Iya, Pak. Ayo, coba kamu. A'udzubillahi Mana nggak kelihatan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Afiku min thayyiba maka sabtum. Oke, artinya sama-sama. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usaha yang baik-baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Oke. Ada Pak, Assalamualaikum. Teman-teman yang baik, yang solih dan solihah, teman-teman yang baik dan solihah, yang solih dan solihah, yang ganteng dan cantik-cantik, pertemuan kita diakhiri sampai sini dulu.